akan menyesatkan kami Tuhan Yesus. Engkau akan memberikan kami jalan yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapa. Saya persilakan Tuhan hambanya. Terima kasih Tuhan. Pujian, hormat, syukur kami naikkan kepada Allah kami, kepada Tuhan kami. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Dan biarlah saat ini kami semua jemaat Tuhan, kami akan mengangkat ucapan syukur kami, karena kami melewati bulan Januari tanpa kekurangan satu apapun. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Berterima kasih karena Dia sudah menolong, menopang, dan kita percaya Februari akan lebih baik lagi. Mari kita bersyukur bersama. Rahmat baru, harapan baru kiranya akan diberikan kepada seluruh jemaat Tuhan, kepada kami semua, memasuki Februari dengan penuh ucapan syukur. Dan kami terus akan mengatakan Immanuel, Tuhan yang menyertai kami, Tuhan tidak meninggalkan kami. Bahkan Tuhan memberikan masa depan yang penuh harapan dan juga segala sesuatu yang ada dalam hidup kami. Pengharapan kami tidak akan pernah hilang. Terima kasih, pagi ini kami mau merenungkan bagian firman Tuhan. Tuhan berkati kami semua dan biarlah kami boleh duduk dengan anugerah dan pertolongan Tuhan. Sehingga apa yang disampaikan dapat kami terima dengan baik dan jelas. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, silahkan duduk. Iya, pagi ini saya sangat menikmati ya pujian penyembahan kita. Saya nggak janjian dengan Viani ya. Saya selama mempersiapkan bahan ini dalam beberapa minggu, pujian yang terus menerus ada di bibir mulut saya adalah lagu Terhubung Denganmu. Ya, ini yang terus menerus dan ternyata menjadi pujian pertama. Terima kasih ya Tuhan yang menolong dan juga memberkati kita. Baik. Kita akan langsung slide pertama saja, kita akan melihat tema kita pada pagi ini yang menjadi perenungan kita, rahmat baru, harapan baru ya. Kita akan menyampaikannya, membawanya dalam harapanmu tidak akan hilang. Kita membaca Amsal 24 ayat 14. Mari bersama saya kita baca Amsal 24 ayat 14. Ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Baik, slide kedua. Ya, saya terima kasih sekali ya sama tim multimedia yang sudah sangat membantu. Iya, ini saya nggak dapat gambarnya karena buru-buru. Harusnya gambarnya mereka bermain skinya itu tandem, jadi berdua. Tapi ini saya ambil yang sendiri. Saya ambil ini adalah dalam Olimpiade musim salju atau musim dingin di Swiss ya. Di mana atlet yang memenangkannya adalah seorang yang tunanetra. Dia bermain ski walaupun buta dan ternyata dia menang. Ya, kenapa dia bisa menang? Yang pertama kita belajar dari dia mengikuti pelatihan dengan disiplin yang sangat tinggi. Bangun pagi, mengikuti semua arahan, menjaga kesehatan tubuhnya. Dan dia sungguh-sungguh mempersiapkan segala sesuatunya. Latihannya bukan hanya hari-hari tertentu. Tetapi setiap hari dia harus berlatih dengan udara dingin. Dia harus berlatih dengan cuaca yang tidak bersahabat. Bahkan ketika orang masih tidur, masih beristirahat, mereka sudah berlatih. Tidak hanya 1-2 jam,
bahkan lebih dari 5 jam. Dan yang kedua, dia adalah orangnya begitu hati-hati. Dalam arti orang yang membimbing, yang membawa dia, pasangannya itu tidak tunanetra. Tetapi dia orang yang melihat, yang membimbing dia, yang menjadi pasangan dia. Sehingga ketika dia berpasangan, si yang tunanetra ini harus mendengar apa aba-aba yang diucapkan oleh pasangannya. Belok kiri ada tanjakan, belok kanan, meloncat, meluncur dan sebagainya. Dia harus mendengarkan aba-aba itu. Sehingga dari situ kita lihat ketaatannya yang begitu luar biasa. Dan saya lupa tulis di bawahnya, seharusnya percaya dan mempercayakan semuanya kepada pasangannya. Sehingga akhirnya dalam waktu yang lama dia berlatih dan dikatakan dia menang di dalam pertandingan daripada ski pada musim salju atau musim dingin pada waktu itu di Swiss. Ya, ini nggak bisa dilepaskan. Ya, latihan disiplin yang tinggi, mendengar aba-aba, ketaatan, keseriusan, dan juga kepercayaan yang penuh dari atlet itu kepada pasangannya. Baik, kita masuk langsung ke Amsal 24. Slide yang ketiga. Amsal 24. Baik, di sini. Amsal 24 ayat 14. Tadi ada 3 kata yang sangat menarik yang saya tuliskan di atasnya. Ada kata masa depan, ada kata hikmat, dan ada kata harapan. Ada kata hikmat, ada masa depan, ada harapan. Kalau mengingat pada awal Desember awal ya atau awal Januari ya, saya menyampaikan bagian firman Tuhan ini dari Ibrani 6 ayat 19 dan Ibrani 11 ayat yang pertama. Ini bicara soal iman, soal percaya. Kenapa saya langsung bawa kepada Ibrani? Karena untuk mendapatkan hikmat, untuk mendapatkan masa depan yang penuh harapan, untuk mendapatkan harapan yang tidak pernah luput, yang tidak pernah lepas, yang tidak pernah hilang, itu yang dibutuhkan bagi kehidupan kita adalah dasarnya keseluruhannya lahir baru. Kelahiran baru. Dasar dari semua firman, dari semua kebenaran yang saya sampaikan, dasarnya harus kita mengalami yang namanya lahir baru. Menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita memahami siapa itu Yesus bagi hidup kita. Apa yang dilakukannya di atas kayu salib bagi hidup kita. Apa gunanya salib, pengorbanan, kematian Yesus bagi hidup kita. Kalau kita sudah memahami semua kebenaran yang ada soal kematian Kristus, soal lahir baru, maka kita akan memahami semua yang kita pelajari dari kebenaran-kebenaran yang ada dalam Alkitab. Oleh karenanya, yang saya sampaikan sekarang ini adalah kita bicara dalam kapasitas orang yang sudah lahir baru. Untuk mendapatkan hikmat, untuk mendapatkan masa depan, untuk mendapatkan harapan yang tidak pernah hilang, itu dibutuhkan iman. Dibutuhkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Oleh karenanya di dalam Ibrani 6 ayat 9 dikatakan pengharapan itu, harapan itu seperti apa namanya ini? Jangkar. Jangkar yang begitu kuat. Yang dilempar ke dalam laut, ke dalam yang begitu dalam, kita tidak bisa melihat, ini namanya harapan. Tetapi yang menunjukkan bahwa harapan itu ada, adalah rantainya yang dilepaskan. Rantai itu adalah pengharapan dan percaya kita. Iman dengan pengharapan tidak bisa berdiri sendiri.
Harapan ada karena ada iman. Iman kita punya untuk memiliki harapan. Sehingga walaupun jangkar itu dibuang ke dalam, begitu dalam, kita tidak melihat jangkar atau harapan itu. Tapi kita bisa melihat apa? Iman yang bekerja di dalam diri kita. Kita bisa melihat rantai yang berfungsi dengan baik yang menahan jangkar itu. Dan yang paling penting untuk kita, jangkar itu kita taruh di mana? Kita sampaikan di mana? Apakah ke tempat Yesus? Di tempat Yesus atau di tempat yang lain? Khotbah pada waktu akhir bulan kemarin. Ada orang yang memiliki harapan dan ada orang yang tidak memiliki harapan. Yang jadi masalah, yang punya harapan pun kadang harapannya ditaruh di tempat salah atau di tempat yang benar. Pagi ini dalam Ibrani 6 ayat 19 dan juga Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, biarlah jangkar itu, pengharapan itu kita taruh di dalam Yesus. Pengharapan itu tidak bisa kita lihat, tapi kita bisa melihat iman atau rantai yang bekerja di dalam diri kita. Sehingga di sini kita bisa melihat, misalnya kita tulis hikmat, masa depan, harapan yang meliputi semuanya, yang mengikat semuanya adalah percaya dan juga bisa dikatakan iman yang bekerja di dalam diri kita. Kita lebih lanjut ya, kita melihat pengharapan itu berbicara mengenai sesuatu yang ada di masa depan dan belum kita lihat. Tetapi kita punya keyakinan bahwa pengharapan itu ada karena iman kita. Saya bacakan ya, biar nggak bingung. Ibrani 11. Ibrani 11 ayatnya yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jangkarnya masuk ke dalam, kita nggak bisa lihat. Tapi dia kokoh, dia kuat, dia menahan goyangan kapal, dia menahan hembusan angin besar, dia menahan gelombang yang begitu besar, dia menahan segala sesuatu sehingga kapal kita aman. Kita nggak bisa lihat, tapi iman kita yang bekerja. Iman kita yang ada di dalam diri kita itu yang menunjukkan bahwa kita masih memiliki pengharapan. Lalu bagaimana caranya iman dan pengharapan itu bisa bertumbuh atau menjadi kuat dalam hidup kita? Slide selanjutnya. Yang pertama, slide selanjutnya. Yang pertama adalah ketika kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, Dia akan memberi hikmat dan pengertian. Kadang-kadang, orang itu berhikmat banget ya. Sesungguhnya dikatakan dalam Yakobus, nanti kita belajar selanjutnya. Yakobus 1 ayat 5 bahwa dikatakan, kalau ada yang kekurangan hikmat, minta sama Tuhan. Tuhan akan memberi dengan percuma kepada kita. Kepada setiap kita yang percaya kepada Dia. Tapi sekarang kita akan berbicara dulu soal iman dan pengharapan. Nanti kemudian baru kita bicara kepada hikmat. Sekarang saya membaca dengan cepat Amsal 3 ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Pada saat kita percaya, di sini dikatakan bahwa sepenuhnya kepada Tuhan, Dia akan memberi hikmat dan pengertian. Kemudian kita tadi benar itu Uncle, Amsal 3 ayat 5. Terjemahan dari versi bahasa FYB yang lebih tua, dikatakan terjemahan bahasa Indonesianya seperti ini. Percayalah, bersandarlah, dan yakinlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan pikiranmu. Dan jangan bersandar kepada wawasanmu atau pengertianmu sendiri. Dan ini lebih enak
dan lebih kita mengerti. Bersandarlah, percayalah dan yakinlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan pikiranmu, dan jangan bersandar kepada wawasanmu atau pengertianmu sendiri. Bahasa asli dari percaya itu batah, yang diartikan dengan orang yang tertidur berbaring tanpa daya, tanpa harapan, tanpa kekuatan, berbaring, bahkan dikatakan tengkurap seperti menyerah. Dan digambarkan itu adalah sikap seorang budak, seorang hamba yang menantikan perintah dari tuannya. Dan setelah dia mendengar apa perintah dari tuannya, dia akan berdiri untuk melaksanakan apa yang diminta. Pengertian yang kedua, sikap ini juga diambil dari seorang prajurit yang menyembah dengan tanpa daya kepada jenderal yang sudah memenangkan pertempuran. Yang berarti mereka menjadi tawanan. Dan dia menyerahkan dirinya kepada jenderal itu sebagai tawanan. Dan jenderal itu sebagai tuannya. Sebagai orang yang memerintahnya. Dan ayat ini, Amsal 3 ayat 5 juga menggambarkan bagaimana Daud yang berserah penuh kepada Tuhan. Di dalam setiap perkara masalah yang dia hadapi. Bahkan tadi Viani mengatakan, kami akan percaya dalam segala situasi apapun. Amin. Karena kita harus sungguh-sungguh hati-hati dengan kata percaya dan kata iman. Saya sekali lagi saya katakan, saya berbicara percaya itu berarti di tempat ini beriman. Karena kita orang yang sudah lahir baru semua. Amin. Karena di luar sana ada pengertian seperti ini. Bu, apa ibu percaya kepada Tuhan? Oh iya Bu Emi, saya percaya kepada Tuhan. Apakah ibu beriman atau percaya kepada Tuhan Yesus? Enggak. Saya hanya percaya kepada Tuhan. Untuk beriman, belum. Lalu juga di antara kita, Bapak Ibu percaya kepada Tuhan? Percaya. Kalau sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan, yang sudah lahir baru, yang sudah dikuduskan, yang sudah ditebus, berarti hidupnya harus mengikuti apa yang diminta oleh tuannya, yaitu Yesus. Arti kata percaya. Tapi kenyataannya banyak orang bilang saya percaya, tetapi tidak ditunjukkan dengan sikapnya, dengan kehidupan sehari-hari. Tidak melakukan firman, tidak baca Alkitab, tidak mau melakukan ini itu untuk pelayanan. Tetapi percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi bilang, ini bukan bagian saya. Tuhan saya tidak mau. Tuhan ini bukan untuk saya. Saya percaya Tuhan, 100% percaya. Tapi untuk sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, mempercayakan semuanya, itu belum saya lakukan. Apakah ini artinya iman? Bukan. Saya mau katakan, orang yang percaya belum tentu orang yang beriman. Katakan amin. Amin. Orang yang beriman pasti orang percaya. Katakan amin. Kita lihat contohnya. Ya. Baik. Di sini kita lihat. Iman itu lebih besar dari pengetahuan, bukan hanya sekedar pengetahuan intelektual, kata Yakobus. Iman adalah sesuatu yang kita terima, kita lakukan dan kita jalani. Iman itu juga di dalamnya ada komitmen kepada Tuhan Yesus. Yakobus dengan jelas mengatakan iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Bukan berarti Yakobus mengatakan bahwa kita diselamatkan karena perbuatan kita. Karena usaha kita. Karena kebaikan kita. Bukan. Tetapi dikatakan oleh Yakobus. Iman yang sudah kita terima. Menjadi anak Allah. Menjadi orang yang ditebus. Itu harus mengubah kita. Cara berpikir kita.
sikap kita, sifat kita. Sehingga setiap sikap maupun tindakan kita menjadi bukti kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan juga kepada sesama. Jadi iman itu jangan hanya bilang saya beriman kepada Tuhan Yesus. Saya beriman sudah dari kecil, tapi iman itu tidak pernah terlihat lewat tindakan ataupun sikap kita. Kita lihat di Kisah Para Rasul, tidak usah dibuka. Silas dan Paulus. Waktu itu mereka ditangkap di dalam penjara. Mereka terbelenggu. Mereka duduk sambil terbelenggu, gak bisa apa-apa. Di penjara yang begitu tinggi, yang kokoh, yang kuat. Sehingga mereka gak bisa apa-apa. Tapi lihat, mereka hanya punya satu, yaitu iman dan percaya mereka kepada Tuhan. Iman itu mereka aktifkan dengan apa? Dengan menyanyi, menyembah, memuji Tuhan. Saya gak tahu pujian apa yang mereka naik. Tetapi penyembahan pujian mereka naik di hadapan Tuhan. Sehingga dikatakan ada malaikat Tuhan yang disuruh oleh Tuhan menghancurkan semua belenggu dan menggoyangkan semua yang ada di dalam bangunan itu. Mereka lepas, mereka bebas karena iman. Dan semua orang melihat imannya bekerja. Itu yang dimaksud oleh Paulus. Kita memberi bukan supaya diselamatkan. Kita memberi persembahan adalah sebagai bukti kita bersyukur kepada Tuhan. Kita melayani bukan supaya kita diselamatkan. Kita melayani karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan inilah sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bukan kepada saya. Bukan kepada Pak Raymond. Bukan kepada pengurus. Tetapi kepada Tuhan. Amin. Tadi malam saya terharu dalam ibadah bersama teman-teman pemuda. Saya tanya, apa ada ayat-ayat firman yang menguatkan kalian? Semua memberikan ayat yang luar biasa. Dan salah satunya 1 Korintus berapa Jo? 16 ayat 14. Segala sesuatu dikerjakan. Lakukanlah segala pekerjaanmu dengan kasih dan udah. Lalu yang ini ya, yang dilakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ini yang harus mendasari. Makanya Yakobus bilang, iman tanpa perbuatan itu mati. Ayo, berapa lama kita terima Tuhan Yesus? Berapa lama kita percaya kepada Tuhan Yesus? Iman kita harus bekerja, iman kita harus semakin bertumbuh. Jangan sampai situasi kondisi membuat kita nggak bisa menunjukkan iman kita. Situasi apapun yang kita hadapi, nggak boleh menghalangi untuk kita bersukacita. Nggak boleh menghalangi untuk kita menyembah. Nggak boleh menghalangi untuk kita memberi. Gak boleh menghalangi apapun yang harus kita lakukan kepada Tuhan. Karena iman itu harus dilihat, harus dinikmati oleh semua orang. Makanya dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa lampu pelita itu bukan ditaruh di bawah kolong, tetapi harus ditaruh di atas. Supaya semua orang melihat dan orang melihat ini orang adalah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Amin. Dari beberapa pelayanan yang saya lakukan, saya masih teringat dengan almarhum Meni Septiani Hareta. Yang akhirnya meninggal karena tubuhnya semuanya mengalami kanker. Yang terakhir adalah kanker dari tulang ekor naik ke pinggang dan semuanya. Tetapi yang saya lihat imannya bekerja luar biasa. Di tengah sakitnya dia masih menulis buku.
Bagaimana di dalam dia kesedihan, di dalam penderitaan, di dalam kesakitan. Dia mengatakan, aku kuat, aku bisa, aku melakukan. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Karena Tuhan yang setia. Tuhan gak pernah meninggalkan. Penyakitnya tidak membuat dia berhenti menjadi seorang guru. Penderitaannya tidak membuat dia berhenti sebagai seorang gembala. Sebagai seorang penulis yang ditulis di dalam aku memiliki kanker. Dan akhirnya buku itu ditulis bersama-sama semua pasien kanker yang dalam satu lingkup menjadi berkat. Berdamai dengan diri sendiri. Dan melihat di dalam hidup kita hanya ada Tuhan. Itulah iman, itulah percaya kita. Dan dia katakan, Bu, kalaupun saya tidak disembuhkan, saya tetap punya harapan yang besar bahwa Yesus menjemput saya, membawa saya ke dalam tempat yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Dan saya akan hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Itu menjadi kekuatan dia. Itu yang menjadi satu kerinduan. Pengharapannya tidak akan hilang. Karena imannya terus bertumbuh. Imannya tetap kokoh. Imannya tidak tergerus oleh penderitaan masalah atau sakit apapun. Ayo deh kita lihat diri kita. Jangan sampai hanya baru sakit sedikit kita sudah gak mau buat apa-apa. Jangan sampai hanya karena masalah ketersinggungan, masalah ketidakpuasan, masalah merasa tidak dihargai, kita sudah tidak mau lagi melayani. Boring dan sebagainya, kita sudah gak mau lagi. Karena kita merasa, biasa-biasa, begitu aja. Jangan, kita harus memiliki semangat yang luar biasa. Kita harus terus memiliki iman yang semakin bertumbuh. Gimana sih caranya Bu Emi? Untuk kita punya iman yang terus bertumbuh. Lagu tadi. Ku terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Kenapa terhubung dan selalu melekat? Karena doa, karena penyembahan, karena persekutuan, karena ibadah, karena baca firman. Itu yang membuat kita semakin mengerti, semakin mengasihi, semakin iman kita bertumbuh di dalam Tuhan. Kekristenan bukan askese yang membawa orang untuk mengasingkan diri supaya gak bersinggungan dengan orang, supaya gak ada masalah dengan orang, supaya kita gak tersakiti sama orang, supaya orang tidak menyakiti kita. Kita mengasingkan diri karena itu yang terbaik. Enggak, kekristenan mengajarkan relasi. Tuhan mau berhubungan dengan kita dan Tuhan mau kita berhubungan dengan orang lain. Katakan amin. Manusia menajamkan manusia. Besi menajamkan besi. Lewat kedekatan saya dengan Om Awit, saya mengenal dia. Lewat apapun, entah itu kelemahan saya, kelemahan Ibu Wit, kelebihan Ibu Wit, kelebihan saya. Kami saling menggesek dan di dalamnya kami saling belajar satu dengan yang lain. Amin. Amin. Kita suka minta kan, Tuhan berikan saya kasih. Supaya saya bisa mengasihi orang lain. Tuhan kasih orang yang nyebelinnya luar biasa. Nyakitin hati kita. Lalu kita protes sama Tuhan. Tuhan bilang, kamu kan minta kasih. Belajarlah mengasihi orang yang menyakiti kamu. Belajarlah mengasihi orang yang menyebalkan. Kalau kita mengasihi orang yang juga mengasihi baik sama kita, itu namanya biasa-biasa aja. Ya, kada apa-apa, kada ada apa-apanya. Tapi kalau kita mengasihi orang yang benar-benar jahat, yang benar-benar gak benar, itu baru nyaman atau mantap. Karena dari situ kita belajar.
Amin. Amin. Aduh, jangan lesu ya. Jadi kita melihat ya. Iman adalah kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan iman merupakan, ya lanjut. Dan iman, ya lanjut. Iman adalah kepercayaan kita kepada Tuhan. Iman merupakan keyakinan Tuhan Yesus yang datang membawa pendamaian. Lalu iman adalah landasan yang kuat untuk pengharapan. Kemudian pengharapan ini kita mulai melihat dari pengharapan. Adalah keyakinan bahwa janji Allah akan terjadi. Sesuatu yang baik terjadi dan mengarahkan iman kita kepada masa depan. Jadi mulai memahami hubungan iman dengan pengharapan. Gak bisa lepas satu dengan yang lain. Pengharapan membawa kepada iman, iman membawa kepada pengharapan. Dan iman terus harus bertumbuh dengan pengenalan yang dekat dengan Tuhan. Memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Disitulah Tuhan memberikan segala sesuatu yang baik. Dan kita lihat dengan cepat apa yang dimaksud dengan hikmat. Yakobus 1 ayat 5, jika di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta kepadanya memberikan kepada semua orang dengan murah hati, tanpa memandang masalah itu, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saat kita belajar, ya, saat kita belajar untuk mempercayai Dia, percaya itu kan proses. Gak otomatis kita punya iman yang langsung mantap. Semuanya berproses. Lewat masalah, lewat pergumulan, lewat situasi yang gak enak. Ya. Dan akhirnya lewat itu kita diberikan hikmat oleh Tuhan. Kita bertanya kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita ambil dan sebagainya. Saya punya kenalan dokter yang cukup baik. Karena almarhum istrinya adalah sahabat saya. Dan dokter ini adalah besan dari Bapak Gembala pembina kita, Pak Sudi Dharma. Beliau adalah salah satu dokter senior untuk bedah urolog. Ya. Dan dia selalu terus menerus bersaksi menyatakan. Setiap dia harus mengambil keputusan. Bagian mana yang harus dia belah untuk melihat mana yang harus dikerjakan kalau akhirnya segala sesuatunya dia harus lakukan. Dia selalu minta waktu beberapa menit detik untuk berdoa kepada Tuhan. Dari malam dia sudah berdoa bertanya kepada Tuhan. Ini dokter loh yang ahli, yang sudah sekolah di Eropa di mana, tapi karena dia sungguh-sungguh takut Tuhan. Di dalam dia mengoperasi, dia sungguh bertanya kepada Tuhan. Dan sampai akhirnya dia menjadi seorang spesialis kanker anak. Dan dia pernah cerita dia harus mengoperasi ginjal anak kecil yang ukurannya itu kecil sekali. Dengan jantungnya ayam lebih kecil lagi. Di situ dia minta hikmat daripada Tuhan. Karena dia memiliki hubungan yang erat, karena dia punya persekutuan yang erat. Karena dia berharap penuh kepada Tuhan. Tuhan terus mencurahkan hikmat kepada dia. Mengambil keputusan yang terbaik. Dan menjelang sekarang sudah mau pensiun. Saya tahu dia tidak pernah melakukan kesalahan. Di dalam operasi-operasi yang dilakukan. Dan dia menjadi dokter senior yang dicari untuk masalah ginjal, masalah prostat, dan masalah kanker anak. Itu semua bukan karena dia pintar, tapi karena hikmat yang daripada Tuhan. Amsal menuliskan bahwa hikmat adalah hal yang tertinggi yang dikerjakan, yang diberikan oleh Tuhan. Karena Amsal 1 ayat 7 dikatakan, permulaan hikmat adalah apa? Takut akan Tuhan. Nah kita lihat. Gak jauh-jauh. Kembali lagi kepada Tuhan. Hikmat itu asalnya, awalnya dimulai dari takut akan Tuhan. Baik,
kita lihat Amsal 24 ayat 13. Pak Angkel tadi pinter dimasukin seperti itu. Oke Angkel, ya. Anakku makanlah madu sebab itu baik dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. Hikmat itu diibaratkan dengan madu. Boleh slide kedua? Ya, saya selalu mendapat ya yang namanya, ya ini saya bukan iklan ya. Saya merasa madu yang memang ada madu-madu yang baik, yang mahal ya. Tetapi selama saya sakit, madu terbaik yang saya dapat adalah madu dari Flower Honey HDI ya, Mbak Tika ya. HDI, itu bagus sekali. Nah, madu itu disukai oleh semua orang karena itu untuk obat. Di samping juga untuk kekuatan tubuh. Dan memang harus diminum mengikuti takaran yang ada. Nah, hikmat itu juga ya diibaratkan dengan madu. Manis bagi kita. Karena apa? Karena hikmat itu menuntun kita pada hal yang benar. Saat kita memiliki hikmat, maka kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Mana yang boleh, mana yang tidak. Hikmat itu seperti lampu atau rambu untuk kita. Lalu menuntun kita kepada masa depan yang penuh harapan. Karena kita memiliki hikmat daripada Tuhan. Kita tahu masa depanmu sungguh ada dan tidak akan hilang. Tuhan memberikan masa depan yang penuh harapan. Dan itu yang kita pegang. Dan itu yang kita percaya. Tuhan akan memberikannya pada kita. Karena hikmat itu datangnya dari Tuhan. Dan membuat hidup kita itu dekat dengan Tuhan. Karena hari lepas hari kita meminta hikmat, meminta pertolongan. Dalam ibadah hari Kamis, bagaimana Ibu Leoni menyaksikan pada waktu mengalami pergumulan cukup berat. Dan dia hanya berdoa kepada Tuhan meminta hikmat apa yang harus dilakukan. Dan Tuhan akhirnya memberikan kemenangan. Saya ingat juga dengan Ibu Yeni yang waktu itu ngobrol, sharing sama saya. Saya ini harus buat usaha apa Bu Emi? Harus apa ya? Saya sungguh-sungguh mau satu usaha di samping usaha beras. Saya sungguh mau Tuhan bicara apa untuk bagian yang harus saya lakukan. Kemudian dia meminta hikmat kepada Tuhan. Dan jelas sedang ibadah ya Bu ya. Tuhan berbicara soal gula. Gula ya. Dan memang nanti seterusnya adalah minyak. Ya. Tetapi dari situ akhirnya diikuti dan dijalankan. Dan luar biasa diberkati oleh Tuhan. Hikmat menuntun kita dekat kepada Tuhan. Dan hikmat yang dikatakan manis seperti madu. Itu juga bukan hanya dinikmati kita. Tetapi juga harus kita bagikan kepada orang lain. Kita harus berbicara hikmat dengan penuh hikmat. Jangan asal bunyi. Jangan asal ngejeplak keluar. Kalau orang yang gak kenal kami, suami istri. Dikiranya kalau kami ngobrol itu kami sedang berantem. Karena kami bicara keras. Saya walaupun orang Sunda, saya adalah orang Papua. Dia walaupun begini, dia ada darah Ambonnya. Jadi kami kalau ngomong keras. Jadi kadang gak bisa lagi, misalnya marah pun, saya marah sama Pak Raymond, itu boleh tanya Pak Raymond, gak akan lebih dari 1 jam. Saya sudah bicara biasa lagi. Yang ketakutan justru anjing kami sembunyi di bawah kolong, karena kami teriak-teriak. No hard feeling ya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Penting di dalam kehidupan kita, pentingnya hikmat. Minta sama Tuhan. Jangan hanya bilang, wah Pak Ronald berhikmat ya. Pak Halim berhikmat ya. Atau Pak Herman berhikmat. Kita juga bisa minta kepada Tuhan. Karena kita memiliki pengharapan yang pasti. Hikmat yang bersumber dari pengetahuan akan firman Allah.
Yang benar akan menjadikan kita tidak takut kepada masa depan kita. Jadi pesan pagi ini, kejarlah hikmat rohani. Ya, jangan rohana ya. Kita lihat yang kedua, bagian yang kedua yang terakhir. Ketika kita percaya, Dia akan membimbing dan mengarahkan hidup kita secara pribadi dan bermakna. Amsal 16 ayat 9, ayo sama-sama baca dengan kuat. 1, 2, 3. Kita dapat membuat rencana, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkah kita. Kita bisa semua buat rencana apapun. Nggak salah, memang hidup harus penuh dengan perencanaan. Seorang psikolog mengatakan, dalam satu hari setiap manusia mengambil keputusan 1.200 kali. Jadi ada keputusan yang kita ambil 1.200 kali dalam satu hari yang harus kita ambil. Ya memang dituliskan. Ada keputusan untuk makan atau tidak, ada keputusan untuk mandi atau tidak, ada keputusan untuk pakai pakaian ini atau tidak, sampai keputusan yang penting dalam hidup kita. Ini menunjukkan dan menjadi pertanyaan kita, seberapa penting dari 1.200 itu kita memberikan tempat kepada Tuhan untuk mengambil keputusan. Seberapa banyak kita menyerahkan kepada Tuhan. Seberapa banyak kita melibatkan Tuhan di dalam keputusan yang harus kita ambil. Dikatakan tadi manusia memikir-mikirkan jalannya dalam hatinya. Tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. The Living Bible mengatakan ayat tersebut adalah kita dapat membuat rencana. Tetapi yang menentukan arah langkah kita adalah Tuhan. Percaya? Amin? Amin. Di sini Alkitab memang banyak menuliskan tentang keputusan manusia yang salah dengan jujur dituliskan. Di Yesaya dikatakan, anak-anak keras kepala kamu Yahudi, orang Israel, melakukan rencana yang bukan dari rencanaku. Dan kamu akan mengambil, menerima bagian apa yang sudah kamu lakukan. Itu Tuhan sampai ngomong gitu. Karena bukan rencana Tuhan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Kemudian kisah tragis dari Saul. Raja Saul memulai dengan penuh gilang gemilang dengan Tuhan, mengakhiri dengan kesedihan karena keputusan yang salah hanya oleh karena faktor iri dan benci kepada Daud. Kemudian juga perjalanan Abraham, perjalanan Musa, perjalanan Daud, perjalanan Yusuf, mereka mengalami jatuh bangun. Tadi malam saya bilang kepada teman-teman pemuda, jangan takut untuk gagal. Jangan takut untuk jatuh. Karena itu sesuatu hal, saya bilang bukan hal biasa. Tetapi sesuatu hal yang memang terjadi dalam hidup kita orang percaya. Asal waktu kita jatuh, waktu kita tidak percaya, waktu kita ragu-ragu, cepat bangkit kembali. Jangan terlena untuk terus-menerus mengasihi diri kita. Karena di sini jelas dikatakan, Dia membimbing, mengarahkan hidup secara pribadi dan bermakna. Kita memasuki bulan Februari dengan penuh ucapan syukur. Sepanjang Januari kita diberkati oleh Tuhan. Februari kita percaya Tuhan akan lebih memberkati. Saya tutup dengan kesaksian saya. Kesaksian yang sama saya sampaikan di teman-teman pemuda tadi malam. Saya bilang, kalian tahu latar belakang saya adalah Kedar. Saya tidak mendiskreditkan yang sebelah, tidak sama sekali. Tapi ini pengalaman saya, kesaksian. Pada waktu saya belum lahir baru, saya memandang Tuhan adalah seperti hakim yang sedang melihat saya dari jauh, mencatat semua perbuatan saya, benar atau salah, berdosa atau tidak berdosa, baik atau tidak baik, Dia mencatat semua. Saya penuh ketakutan. Karena saya selalu mau melakukan yang terbaik.
Mau berbuat baik, mau nggak berdosa. Tapi firman Tuhan, keinginan manusia adalah kecenderungannya kepada dosa. Karena saya terlilit oleh dosa. Dan yang ada adalah ketakutan saya. Saya sebagai bapak, sebagai sahabat, sebagai teman, sebagai orang yang mendengar keluh kesah saya. Yang waktu saya jatuh, dia bilang enak, berdiri, kuat. Waktu saya ketakutan, seperti gambar yang tadi, tangan saya dipegang dengan kuat, melewati badai, melewati masalah, melewati pergumulan. Bahkan saya katakan tadi malam, sebenarnya orang yang sudah lahir baru yang mengaku Kristen, hidupnya harus beres, harus benar dan berhasil. Karena apa? Tuhan, kamu mau berhasil, ini loh hidupmu begini. Kamu mau menerima hikmat, ini loh caramu. Kamu mau tidak kehilangan masa depan, ini loh aku sudah kasih semua caranya. Sudah diberikan oleh Tuhan. Tinggal kita yang ngikuti langkah-langkahnya. Yang jadi masalah, kita mau jalan sendiri. Kita kadang-kadang kabur, kadang-kadang pulang, kadang-kadang di mana. Jangan nyalahin Tuhan. Dan akhirnya saya tahu memang harusnya gambar yang terakhir adalah gambar orang bersepeda tandem. Di mana seakan-akan ya di sini yang seneng sepedahan nih Pak Tommy, Pak Halim. Sendirian sepeda. Tetapi dalam pandangan rohani ada Tuhan di belakang yang ikut menggoes kita punya sepeda tandem. Dan yang bersama dengan kita. Kita nggak tahu jalan di depan terjal, nurun, berlobang. Tapi Tuhan yang akan mengarahkan dengan hikmat yang diberikan kepada kita. Sehingga tujuan yang kita akan cari, yang akan kita tuju, dibawa oleh Tuhan ke tempat masa depan yang penuh dengan yang baik. Dan juga pengharapan dari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Nggak pernah hilang, walaupun ada masalah, ada pergumulan, ada hal yang menyakitkan. Tetap kita katakan, pengharapan kita tidak akan pernah hilang. Amin. Amin. Jadi saya sekali lagi mau bilang, kejar perkenanan Tuhan. Kejar. Ya. Jangan karena sahabat kita sedang jatuh, kita ikut jatuh. Lihat orang lagi gak semangat, kita ikut gak semangat. Harus kita yang mengimpartasi. Amin. Ya.
Saya akan tutup, kita bangkit berdiri, musik, silahkan naik. Kita akan nyanyi pujian yang pertama, Ku Terhubung Denganmu. Kita akan mengangkat pujian ini dengan sepenuh hati. Dan setelah itu masing-masing kita, mari datang kepada Tuhan. Jika ada sesuatu yang diminta, minta kepada Tuhan. Kita akan memasuki perjamuan kudus. Lewat perjamuan kudus, persekutuan kita dengan darah dan tubuh Kristus membawa kita semakin yakin bahwa Dia Allah yang